Selamat siang, perkenalkan nama saya Kadek Lia Widianti dari program studi S1 Kimia dengan NIM 181308101. Di sini kita akan membahas tentang tes praktikum awal uji kualitatif protein. Kita langsung saja ke pertanyaan nomor 1. Apa yang Anda ketahui tentang protein? Jadi, protein adalah senyawa organik kompleks yang mempunyai bobot molekul tinggi yang merupakan dari polimer dari monomer-monomer asam amino yang dihubungkan satu sama lain dengan ikatan peptida. Pertanyaan kedua, yaitu jelaskan mengapa protein disebut senyawa organik yang memiliki berat molekul tinggi. Nah, dikarenakan protein tersusun dari 50 lebih monomer-monomer asam amino yang digabungkan oleh ikatan peptida. Pertanyaan ketiga, ditinjau dari strukturnya, protein terbagi menjadi 4 jenis protein. Sebutkan dan jelaskan jenis-jenis struktur protein dari sisi ikatan yang terkandung dalam masing-masing struktur protein tersebut. Nah, jadi yang pertama, yaitu adanya struktur primer protein, yaitu yang merupakan sekuens dan asam-asam amino penyusun membentuk kerangka peptida. Yang kedua yaitu struktur sekunder, yaitu gabungan antar segmen peptida membentuk satu pola reguler. Untuk struktur ketiga yaitu ada struktur tersier, menggambarkan rantai polipeptida yang mengalami polifat sempurna dan kompak. Struktur yang terakhir yaitu ada struktur kuartener, yaitu melibatkan asosiasi dua atau lebih rantai polipeptida yang membentuk multi subunit atau protein oligomerik. Pertanyaan berikutnya yaitu ada, sebutkan fungsi protein bagi kesehatan manusia. Jadi, fungsi protein bagi kesehatan manusia yang pertama yaitu adanya protein dapat sebagai pertahanan tubuh atau imunisasi. Yang kedua yaitu sebagai sumber energi. Yang ketiga yaitu membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Selanjutnya, ke pertanyaan kelima, jelaskan perbedaan proses yang terjadi pada larutan protein yang diendapkan dengan garam dan dengan logam. Nah, pada pengendapan larutan protein dengan logam, yaitu pengendapan ini terjadi karena ion-ion logam berat membentuk garam proteinat tidak larut dalam air. Dengan garam, apabila terdapat garam-garam anorganik pada konsentrasi tinggi dalam larutan protein, maka kelarutan protein akan berkurang sehingga mengakibatkan pengendapan protein tersebut. Hal ini kan oleh adanya ion-ion garam yang berkompetensi dengan molekul-molekul protein untuk mengikat air atau yang sering disebut dengan terhidrasi. Pertanyaan ke-6. Nah, berikut adalah proses pemurnian protein dengan teknik dialisis. Jelaskan kapan dan di mana proses dialisis diperlukan. Jadi, gambar tersebut merupakan gambar dari proses dialisis. Jadi, proses pemurnian protein dengan dialisis merupakan pemisahan protein dari molekul-molekul kecil dengan menggunakan membran semi-permeabel seperti selopan. Proses dialisis ini dilakukan ketika dalam suatu protein terkandung molekul-molekul kecil seperti garam ketika ingin melakukan pemurnian protein. Pertanyaan ke-7, jelaskan prinsip uji Biuret pada percobaan kuantitatif larutan protein. Jadi, dalam larutan basah, Biuret memberikan warna ungu dengan senyawa CuSO4. Nah, reaksi ini disebut reaksi Biuret. Kemungkinan terbentuk kompleks Cu2+ dengan gugus C double bond O dan NH dari rantai peptida dalam suasana basah. Peptida dan asam-asam amino kecuali histidin, serin, dan theonin tidak memberikan uji positif. Selanjutnya, yaitu pertanyaan ke-8, pengendapan dengan garam ada peristiwa salting in dan salting out. Nah, jelaskan perbedaan kedua tersebut. Nah, untuk salting in adalah adanya zat terlarut
tertentu yang menyebabkan kelautan zat utama dalam solvent menjadi lebih besar. Pada metode ini dilakukan dengan menambahkan garam yang tidak jenuh atau pada konsentrasi rendah, sehingga protein jadi bermuatan dan larut dalam lautan garam. Nah, pada salting out adalah peristiwa adanya zat terlarut tertentu yang mempunyai kelautan lebih besar dibanding zat utama, yang akan menyebabkan adanya penurunan kelarutan zat utama atau terbentuknya endapan karena adanya reaksi kimia. Nah, jadi untuk soal nomor 9 yaitu apa yang terjadi jika larutan protein ditambahkan dengan bahan dan reagen larutan NH4 2 kali SO4. Apakah ada perbedaan yang terjadi bila larutan protein ditambahkan dengan NH2SO4? Nah, jadi di sini tidak terjadi perbedaan antara penambahan NH4 2 kali SO4 dengan penambahan NH2SO4. Pada penambahan NH2SO4 dan NH4 2 kali SO4, protein akan mengalami denaturasi dan membentuk endapan. Namun, endapan yang terbentuk memiliki jumlah yang berbeda. Endapan yang terbentuk pada penambahan NH2SO4 lebih banyak dibandingkan dengan NH4 2 kali SO4. Untuk pertanyaan berikutnya, yaitu nomor 10. Uji koagulasi larutan albumin telur sebanyak 5 ml, ditambahkan 2 tetes larutan asam asetat 1 molar, kemudian dipanaskan dalam penangas air selama 5 menit sehingga terbentuk endapan. Jelaskan perbedaan koagulasi dengan pengendapan. Nah, yang pertama yaitu ada koagulasi adalah penurunan daya larut molekul-molekul protein atau perubahan bentuk cairan sol menjadi bentuk padat atau semu padat gel. Nah, koagulasi dapat disebabkan oleh panas, pengocokan, garam, asam, basa, dan reaksi lain seperti urea. Nah, pada pengendapan adalah proses membentuk endapan, yaitu padatan yang dinyatakan tidak larut dalam air walaupun endapan tersebut sebenarnya mempunyai larutan sekecil apapun. Nah, untuk pertanyaan berikutnya, yaitu nomor 11. Jelaskan mengapa larutan protein dapat mengendap dengan alkohol. Nah, penentuan protein dengan metode pengendapan alkohol adalah kompetisi pembentukan antara protein air dengan alkohol air. Nah, alkohol dapat mengendapkan protein karena gugus fungsional dari alkohol lebih kuat mengikat air sehingga kelautan protein dalam air berkurang. Pada protein, ujung si asam amino yang terbuka dapat bereaksi dengan alkohol dalam suasana basah. Asam membentuk senyawa protein ester. Pembentukan ester ini ditunjukkan adanya endapan yang terbentuk. Untuk pertanyaan berikutnya, yaitu pada pertanyaan 12. Jelaskan contoh aplikasi pengendapan protein dengan logam dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yaitu denaturasi protein, yaitu proses masuknya logam berat ke dalam tubuh kerang dikarenakan adanya pembuangan limbah yang mengandung logam berat secara terus. Untuk pertanyaan berikutnya, yaitu pada pertanyaan 13, jelaskan contoh aplikasi pengendapan protein dengan garam dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu contohnya adalah pada pembuatan tahu. Nomor 14, apakah jenis pengendapan yang digunakan pada proses pembuatan tahu lombok? Nah, pengendapan yang digunakan adalah dengan menggunakan asam cuka atau asam asetat, yaitu dengan konsentrasi 98 sampai dengan 99% yang termasuk reagen pada uji koagulasi. Jadi, pengendapan yang digunakan adalah koagulasi. Tahu adalah makanan padat yang dicetak dari satu kedelai atau glisin SPP dengan proses pengendapan protein pada titik isoelektriknya tanpa atau dengan penambahan zat lain yang diizinkan. Pembuatan tahu pada prinsipnya dibuat dengan mengekstrak protein kemudian mengumpulkannya sehingga terbentuk padatan protein. Bahan penggumpal yang biasa digunakan adalah asam cuka atau CH3COO4, batu tahu yaitu CaSO4NH2O, dan larutan bibit tahu, larutan perasan tahu yang telah diendapkan 1 malam. Untuk pertanyaan terakhir, yaitu pada pertanyaan nomor 15, jelaskan temuan percobaan optimasi pengendapan albumin dengan variasi suhu, pH, dan konsentrasi etanol
dalam plasma darah melalui metode simplex lattice design. Nah, jadi kita diberikan artikel di sini, yaitu untuk daerah optimal tersebut berada di antara parameter pH dan konsentrasi etanol. Hal ini pun menunjukkan hasil yang signifikan antar parameter penelitian dari 3 variabel yang digunakan, yaitu ada pH, konsentrasi etanol, suhu. Parameter pH dan konsentrasi etanol memiliki pengaruh yang lebih besar pada proses pengenapan albumin dibandingkan dengan suhu. Nah, untuk suhu, protein tidak menjadi denaturasi. Suhu rendah selama proses pengenapan membantu menentukan konstanta dielektrik protein dengan etanol, sehingga menyebabkan berkurangnya kelarutan pada parameter suhu minus 10 derajat Celcius dengan pH 4,8 dan konsentrasi etanol yaitu 40%, atau komposisi formula 5 diperoleh hasil respon albumin yang optimal dengan rata-rata respon albumin yaitu 53,560 μg dibandingkan dengan rata-rata komposisi formula yang lain. Jadi sekian dari pembahasan tes awal praktikum uji protein dengan metode kualitatif. Terima kasih.